Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana? Dengan bersyukur dan beristighfar, ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya hadi alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hadi alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hadi alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yuhibbul mi'ad.
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Allahumma rizukni izan wa syarwan wa ja'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Selamat pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada pesan-pesan yang sangat penting di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu yang pertama, tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk menuntut ilmu. Inilah modal yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Modal yang terbesar, yaitu modal apa? Modal waktu. Waktu. Maka dari ini kita pentingnya menjaga waktu di bulan Ramadan. Bagaimana menjaga waktu di bulan Ramadan? Maka sejatinya waktu bagi manusia adalah modal mereka, atau yaitu umur mereka. Umur ini adalah modal kita, modal terbesar kita ya waktu ini. Waktu merupakan modal bagi manusia untuk kehidupannya yang abadi kelak di kehidupan nanti akhirat. Modal kita bukan rumah, bukan harta benda yang banyak, tapi ya waktu ini. Apakah dia akan berada di surga dengan waktunya adanya, kita diberi waktu sehari 24 jam, apakah kita gunakan dengan baik, akhirnya mengarahkan mereka kepada surga, atau kita mengabaikannya sehingga waktu tersebut habis percuma saja, dan akhirnya kita mendapatkan diminta pertanggungjawaban sama Allah, digunakan untuk apa waktu itu. Akhirnya kalau kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, tentunya nanti ke tempat kita di neraka. Jangan sampai waktu kita terus berjalan, ya, waktu kita ini terus berjalan, tapi kita tidak menambah kebaikan kita. Kita tahu waktu terus berjalan dan tak pernah berhenti, siang dan malam datang silih berganti, ya, berganti, berlalu begitu sangat cepatnya, ya, tidak terasa, ya, rasanya baru kemarin kita Ramadan, sekarang sudah ketemu lagi Ramadan, gitu ya. Berlalu dengan begitu sangat cepatnya, ya, termasuk jalan usia, dan semakin mendekatkan waktu, ya, mendekatkan waktu semakin mendekatkan kepada kematian. Dahulu siang, dahulu malam, menyertai kaum Nabi besar Muhammad SAW, ya, kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, dan beberapa generasi sebelum kita. Mereka telah menghadap Allah, mereka telah menghadap Robnya, meninggal dan menerima balasan dari amal perbuatan yang mereka lakukan. Sementara di siang dan malam terus jalan berlalu, tetap baru, waktu tetap baru menemani kita, menemani umat kita dan generasi-generasi berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Waktu terus berjalan dan selalu menemani hal baru. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Furqan, yang mananya Furqan ayat 62, dan yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan orang yang ingin bersyukur. Bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana kita bersyukur. Maka selayaknya kita seorang mukmin mengambil pelajaran, memetik pelajaran atau ibrah dari apa yang kami sampaikan tadi, yaitu dari pelajaran kehidupan itu, yaitu waktu pagi dan waktu siang, bagaimana kita menggunakannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat berharga, momen yang teramat agung. Berapa banyak Ramadan yang telah kita lalui, datang lalu pergi begitu sangat cepatnya, siang dan malam terus berlalu, ya. Pelajaran siang, pelajaran malam telah membuat kita anak, ya,
menjelma menjadi orang dewasa yang beruban. Dulu kita anak-anak, sekarang kita sudah dewasa menjadi orang tua yang beruban ya, dan memusnahkan yang tua, dan yang tua-tua yang setelah kita sebelum sudah banyak yang sudah meninggal duluan ya. Dan semua peristiwa ini mengingatkan kita akan perjalanannya kehidupan dunia ini yang semakin semakin dekat sekali. Ibu sekalian dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia itu pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menghadap. Keduanya memiliki anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini, maksudnya dunia, tempat amal tanpa ada hisab. Sedangkan besok akhirat tempat hisab, ya, tempat perhitungan tanpa ada kesempatan untuk beramal. Jadi kita besok tempat hanya menghisap saja, hanya dihisap saja. Jadi di dunia ini tempat kita beramal, dunia ini akan membelakangkan kita tinggal, sedangkan kita semua menuju kepada kampung akhirat, kampung akhirat. Itu maksudnya diramal. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap bagi kalian, bagi orang yang beriman ya, dan dunia adalah tempat yang Allah tetapkan sebagai tempat yang fana, dia akan sirna, dan Allah Azza wa Jalla telah mengatakan bahwa penduduknya akan meninggalkan dunia, betapa banyak penghuni yang akan yang tidak yang dulunya betah, dulunya itu betah di dunia dan akhirnya meninggal, dan betapa banyak dulunya hidupnya makmur berkecupan tapi nyatanya sekarang juga meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla merahmati kita semua, merahmati kita merahmati kalian Bapak Ibu sekalian, dan membaguskan amal-amal kita, ya, amal-amal kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bekal inilah, dengan membawa bekal terbagus yang kita bawa, yang kita punyai, dengan apa? Mencari perbekalan, sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah bekal takwa menuju ke kampung akhirat. Dunia nanti akan kita tinggalkan. Maka sesungguhnya manusia sejak terlahir di dunia terus menghabiskan umurnya mereka, ya, kita kan umur mereka kita lewati terus, bahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al Basri rahimahullah, manusia merupakan kumpulan hari akhir. Manusia adalah kumpulan hari akhir. Manusia merupakan kumpulan hari-hari. Setiap ada satu hari berlalu, maka sebagian dari manusia itu pergi, ya, ada yang bertambah kebaikannya dan ada juga yang sudah dicabut oleh Allah atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari dari umur manusia merupakan apa? Ya, satu hari umur manusia akan menghancurkan bulan, satu hari yang tidak kita kelola, 1 bulan menghancurkan 1 tahun, 1 tahun menghancurkan umur. Jadi setiap waktu berlalu dari seorang hamba, maka itu semakin mendekatkan diri kepada kematian. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah menyesali sesuatu yang melebihi penyesalanku atas 1 hari yang telah berlalu pada hari itu, yaitu umurku berkurang, sementara amalku tidak bertambah. Jadi menyesali ini luar biasa, aku tidak ada akan menyesali suatu apapun yang melebihi penyesalanku ini, yaitu karena bertambahnya usia namun tidak bertambahnya amal. Ini kritik ya buat kita sekalian ya. Ini menunjukkan keseriusan beliau radhiyallahu anhu dalam menjaga waktu, memanage waktu, mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah bertemu dia beberapa kaum, ya, mereka terhadap waktu-waktu mereka melebihi perhatian kalian terhadap terhadap apa? Terhadap dirham, jadi perhatian lebih besar kepada waktu daripada harta benda. Kalau kita kebalikannya ya, kita lebih banyak perhatiannya kepada uang, rupiah, dolaran begitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barang siapa yang melewatkan harinya bukan untuk menunaikan
amal kebaikan, tidak digunakan untuk kewajibannya, atau bukan untuk mencapai hal-hal yang baik atau hal-hal yang terpuji, atau tidak untuk mendapatkan ilmu, maka sungguh telah mendurhakai harinya atau menzalimi dirinya hari-harinya itu. Maka sesungguhnya siang dan malam itu merupakan modal manusia dalam hidupnya. Jadi modal kita ini, modal kita waktu ini. Karena punya harta benda banyak pun kalau kita tidak punya waktu, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena kita sudah tidak bisa kembali lagi untuk beramal soleh. Dan itu sudah harta benda, sudah kita tinggalkan, dan kita sudah tidak berhak lagi. Kita tidak bisa mengelola lagi. Karena modal kita ya waktu kita, ini kesempatan ini. Maka sedangkan keuntungan yang hendak diraihnya adalah surga. Kerugian yang ingin dihindarinya yaitu neraka. Jadi kita ingin mendapatkan keuntungan surga dengan cara ada waktu. Maka waktu 1 tahun bagaikan sebuah pohon, bagaikan bulan-bulan, bagaikan dahannya, hari-hari bagaikan rantingnya, sementara jam bagaikan daunannya, ya, dan nafas yang dihembuskan bagaikan buah manisnya. Itu jadi barang siapa yang nafasnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT, Allah Azza wa Jalla, maka buah yang dihasilkan juga akan bagus, penuh dengan berkah, dan rasanya tentunya akan manis, ya. Sebaliknya orang yang nafasnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka buah yang dihasilkan tentu pahit, ya, karena berbuat zalim. Jadi buahnya buah yang eh, tidak segar atau buah yang cacat. Maka banyak nasihat-nasihat dari Nabi besar Muhammad SAW yang menjelaskan pentingnya bagaimana kita menjaga waktu. Beliau Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya memanfaatkan serta tidak menyia-nyiakan waktu. Banyak juga nasihat yang menjelaskan bahwa seorang hamba akan ditanya tentang waktunya kelak di hari kiamat, ya, bagaimana digunakannya, ya, bagaimana digunakannya dan untuk apa dan seterusnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Satu yang apa? Usia mudamu sebelum datang usia tuamu, ya, gitu. Usia kayamu sebelum datang kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, berarti waktu hidupmu sebelum waktu kematianmu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka Rasulullah juga mengingatkan ini bersabda, ya, yaitu tidak akan bergeser dua kaki hamba, tidak bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang seringkali tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat apa? Waktu. Maka hendaknya kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini, penuh di bulan yang penuh berkah ini, serta momennya agung ini, memanfaatkan waktu, memanfaatkan segala ini, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita memanfaatkan untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah kita memanfaatkan masa hidup kita sebelum datang kematian yang menjemput kepada kita. Orang-orang yang telah Allah, ya, orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kelonggaran waktu, hendaknya mereka memanfaatkan waktu itu eh, dengan sebaik mungkin, ya, dengan beraktivitas, menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, beribadah dan beramal soleh atau menuntut ilmu. Begitu juga para pemuda, Bapak Ibu sekalian, para pemuda hendaknya juga memanfaatkan waktu mudanya sebelum datang waktu tuanya. Ini identik dengan kerapuhan, kelemahan yang eh, penyakit-penyakit orang-orang karena apa? Mengabaikan waktu, dan hendaklah mereka semua memanfaatkan kesempatan yang agung ini pada bulan suci Ramadan ini dengan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu kita semakin bertambah, hari bertambah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih terbuka. Dengan kita terlalu menggunakan waktu dengan baik, tentunya kita peluang-peluang akan terbuka dan akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Dengan bertaubat kepadanya seraya memperbanyak istighfar dan perbuatan baik, bersyukur dan menjauhi, tentunya kalau sudah beristighfar, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tidak ada satu kesempatan, tidak ada satu momen pun di antara momen-momen yang memiliki keutamaan kecuali ada padanya. Yang pertama itu tugas ketaatan yang yang bisa digunakan oleh para hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan pada musim-musim tersebut ya, dan pada musim-musim tersebut Allah Azza wa Jalla juga memiliki tiupan-tiupan yang kemudian ya memiliki keutamaan-keutamaan dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan bulanan, harian, waktu, jam-jaman untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan yang ada pada orang-orang tersebut. Semoga dia akan, kalau yang terus demikian, akan mendapatkan salah satu kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan itu akan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan hidup, keamanan, dan terhindar dari api neraka. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktu luang yang dia miliki pada waktu-waktu tadi, ya, dia akan mendapatkan kesesatan, dia akan mendapatkan tidak memanfaatkannya, mendapatkan kesesatan. Sebaliknya kalau mereka memanfaatkan waktu tadi, dia akan mendapatkan kesehatan pada bulan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka daripada itu, maka kapan lagi kita bisa mengambil manfaat yang sangat ini, yaitu tentunya dengan cara istiqomah. Dan diingatkan lagi, barang siapa yang menyia-nyiakan waktu luang yang dia miliki pada momen seperti ini, mereka tidak memanfaatkan kesehatannya pada bulan yang ini, maka kapan lagi dia akan bisa mengambil manfaat dari dan beristiqomah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menggunakan kesehatannya dan waktu luangnya untuk dimilikinya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka patut ikuti, maka orang yang patut diikuti. Dan barang siapa yang menggunakan waktu untuk memaksa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah orang-orang yang tertipu karena waktu luangnya tidak digunakan berbuat baik, dan dia berbuat ingkar, ya. Tentunya nanti akan diganti dengan menjadi satu penyakit, ya. Sebagian ulama salah berkata, menyia-nyiakan waktu merupakan salah satu tanda kemurkaan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu memutus hubungan antara kamu dengan Allah. Kamu, Allah, dan akhirat. Jadi menyia-nyiakan waktu, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan hubungan antara kamu dengan dunia, ya, dan dunia, dan sedangkan kematian jadi lebih berat menyia-nyiakan waktu daripada kematian. Kalau kematian kita hanya putus dengan dunia, putus dengan penduduknya. Sedangkan menyiapkan waktu kita putus dengan Allah, ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Seorang muslim seharusnya tidak tergoda dengan dunia, karena sesungguhnya yang sehat di dunia pasti akan sakit, yang baru akan menjadi usang, kenikmatan dunia akan sirna, dan yang muda akan menjadi tua. Seorang muslim di dunia berjalan menuju akhirat, usianya yang dimilikinya terus berkurang, sementara amalan-amalan terus dicatat, dan kematian akan datang tiba-tiba. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan dia pula. Sedangkan orang yang menanam menanam apa keburukan, maka dia juga pasti akan merasakan getirnya kerugian, dan pasti akan ditimpa penyesalan. Maka semua orang tentunya, semua orang pasti akan memetik buah dari tanaman, yang dia tanamnya, apakah itu kebaikan atau kegetiran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, wahai Allah, maka kita baru pantas harus berdoa, wahai Allah, doa Allah, wahai Allah, ya, limpahkanlah, berkahilah kami, ya, berkahilah kepada kami, berkahilah usia-usia kami,
dan berkailah amal-amal kami, berikanlah kami petunjuk kepada ya kami ya seperti itu untuk kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, jadikanlah ibadah kami, sholat kami, sahur kami, buka kami, puasa kami yang kami lakukan sebagai wasilah untuk masih ridho ya masih ridho terhadapmu dan untuk dapat bisa meraih surgamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan murni-murni dari saya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT, keluarganya, sahabatnya Rasulullah SAW, para pemimpin kita, orang-orang terdahulu, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يشدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون غفور عين أمثال اللؤلؤ المعنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعشيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مشروب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخمس العظيم كانوا يقولون عندما متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم مالئون منها البطون شاربون عليه من الحميم شاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ويكون فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ورأيتم ما تحدثون
أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين في ربك العليم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين ريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أشكال اليمين سلام لك من أشكال اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم أشياء الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فبإذن ربك العظيم صدق الله العظيم